bawa contekan. Tidak mudah mempersiapkan khotbah yang tadi disampaikan oleh suami saya. Saya butuh ekstra, mungkin bisa 2 hari merenungkan firman-Nya. Jadi saya harap bahwa pagi hari ini apa yang saya sampaikan, kebenaran firman bisa memberkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Amin, karena saya pun diberkati. Kan sebelum memberkati saya dulu yang diberkati. Ya, saya bingung judulnya sebenarnya, maksudnya apa memilih satu judul ini, peran pemimpin, atau satu lagi pemimpin yang melayani. Tapi untuk supaya enggak seperti kayaknya menuntut ya, saya lebih ambil kata peran memimpin. Apa yang timbul dalam pikiran kita saat kita mendengar kata pemimpin? Mungkin setiap kita akan bilang itu posisi. Saya seorang koordinator, sekolah minggu, koordinator pokoknya di bidang pelayanan ya. Atau saya seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin di perusahaan. Pemimpin itu yang punya posisi, punya jabatan. Kalau di sekolah mungkin ketua OSIS ya, di kampus ketua BEM ya. Biasanya orang kalau mendengar kata pemimpin pasti posisi, pasti jabatan, pasti ada otoritas yang diberikan sama dia. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kepemimpinan sering disamakan dengan kekuasaan dan jabatan. Dan banyak di antara kita orang Kristen memakai konsep ini, konsep dunia, sehingga tidak memahami lagi tujuan akhir kepemimpinan. Bukan terletak pada pemimpinnya. Sebaliknya, seorang pemimpin itu harus ada untuk orang lain. Kadangkala kita sebagai pemimpin maunya kita, lu harus nurut gue. Saya pemimpin. Kita tundukkan kepala, kita mari berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Karena itu kami berdoa, kiranya Engkau memberikan tanah hati yang lembut di dalam hati kami. Sehingga ketika firman yang ditabur hari ini tidak akan kembali sia-sia. Itu akan menjadi benih yang kekal, yang akan menuntun kami dalam setiap jalan-jalan kami. Mungkin kami anak pelajar, mungkin kami anak mahasiswa, mungkin kami pekerja, mungkin kami pengusaha, mungkin kami karyawan, kami seorang pimpinan di sebuah institusi ataupun perusahaan. Kami juga mungkin seorang ibu rumah tangga yang kami mengurus rumah tangga kami, memimpin keluarga kami bagaimana mengatur di rumah. Hari ini biar firman-Mu menerangi hati kami, membebaskan kami, memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Amin. Oke, kita buka Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28. Sudah di situ semua? Kelihatan? Ini saya ambil dari TB ya, tapi ada satu perbandingan saya ambil dari firman Allah yang hidup FHY. Jadi ada 2 saya ambil, nanti kita perbandingan. Kita bisa sama-sama baca? Yang karena kini hari Kartini, yang wanita yang pertama ya ayat genap, yang pria ayat ganjil. Mari kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Kartini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kepadanya, kami dapat. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebelum saya menyampaikan poin dari kita belajar firman Tuhan hari ini, saya mau menarik cerita di ayat 20 sampai 21 ya. Itu permohonan ibu Yakobus dan Yohanes ya. Dia datang kepada Yesus, dia sujud. Lalu Tuhan Yesus tanya, kan itu ya, kalau duduk tak bingung kan Tuhan Yesus, ada apa nih, pasti dia tanya ya. Apa yang kau kehendaki? Ia menjawab, di dalam kerajaan Tuhan kelak, boleh enggak? Kalau bahasa sekarang ya, 2 anak saya ini duduk di atas, di tahtamu, di samping kiri dan kananmu. Boleh enggak anakku ini jadi asistenmu gitu kali ya. Jadi kalau di dalam perusahaan mungkin jadi asisten manajer atau jadi satu lagi kepala supervisor, begitu pokoknya seperti itulah ya. Nah, ternyata peristiwa ini kalau kita lihat di Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja ada juga kejadian ya. Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, padahal rajanya itu suaminya sendiri. Apa yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuhanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahta. Ya, jadi mirip ceritanya ya, mereka sujud, mereka menghormati bahwa kalau tadi Batseba, Daud adalah raja, kalau di sini Yesus adalah raja. Bila kita bandingkan membaca ayat di atas, kita melihat tindakan yang sama dilakukan 2 wanita yang berbeda. Satu dalam Perjanjian Lama dan satu dalam Perjanjian Baru. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi sama juga waktu ibu anak-anak Zebedius berlutut di hadapan Yesus. Mungkin sekali dengan tindakannya itu dia menghormati bahwa Yesus adalah raja. Ya, karena Yesus adalah Mesias, raja yang besar yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama bahwa itu kan yang dinantikan bangsa Israel kan, akan datang raja yang menyelamatkan ya, karena bangsa Israel ditindas ya. Nah, tapi di dalam Perjanjian Baru bangsa Israel ditindas oleh bangsa Romawi ya. Jadi begitu mereka sangat mengharapkan seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, yang akan melepaskan mereka dari perbudakan, seperti itu ya.
Nah, ibu ini juga, jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, di Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 suku tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi ibu anak-anak ibu dari Yakobus dan Yohanes sangat mengikuti ya apa yang dari rangkaian ceritanya. Jadi kemungkinan dia, wah ini kesempatan ya. Saya karena sudah mendengar ya. Oke, lanjut. Kenapa wanita ini begitu? Ini saya menarik. Ini bukan sebenarnya menjadi poin buat saya sebenarnya, tapi nanti saya akan sampaikan. Tapi kenapa wanita ini berani dan seperti percaya diri sekali dalam mengajukan permohonan kepada Yesus? Ya. Itu pertanyaan saya. Kenapa ya? Oh. Nah, kalau kita lihat ini tafsiran ya. Bukan sesuatu udah pasti, tapi ini dari rangkaian ceritanya ada seorang pendapat ahli perjanjian baru, Prof. Barclay itu memberikan pernyataan begitu ya. Nah, jadi kalau kita baca ayat Matius 4 ayat 21, setelah Yesus pergi dari sana dilihat pula dua orang saudara yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka sedang membereskan jala dalam perahu, lalu Yesus memanggil mereka. Lalu kita bandingkan Matius 27 ayat 56 dan Markus 15 ayat 40. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Di Markus 15 ayat 40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses serta Salome. Kita lihat lagi Yohanes 19 ayat 25. Ya. Kenapa wanita ini berani sepertinya percaya sekali dalam mengajukan permohonan kepada Yesus? Kita melihat kesan bahwa ibu Yakobus dan Yohanes mempunyai nama Salome. Kesannya ya, ini hanya ini. Dan dekat salib, Yohanes 19:25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Maka kita mendapat kesan bahwa itu adalah saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Dan kalau Salome saudara perempuan Maria, ibu Yesus, maka anak-anak Salome itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Ya, itu pendapat dari ini ya, tadi Barclay tadi. Kemungkinan hubungan darah menjadi salah satu alasan permintaan Salome. Bisa jadi Salome, ibu dari Yakobus dan Yohanes, berpendapat bahwa anaknya berhak dong. Yesus kan saudaranya, gitu ya. Ya, jadi dibilang nepotisme ya. Keluarga masuk kantor, Pak Krisna masukinlah anak aku, kan masih keluarga, wong dewe. Biasanya begitu. Bu Anita, boleh enggak masuk? Saya punya teman. Boleh, wong dewe. Siapa yang rekomendasiin? Bu Irma. Seperti itu ya. Jadi ini lebih lagi hubungan darah. Jadi dia merasa wajar aku minta. Dia merasa enggak takut. Tadi saya bilang kurang ajar banget ya, ibunya ini kok berani banget ya minta anaknya duduk di atas tahta, duduk di sebelahnya. Mohon perintahkan Tuhan, berjanjilah. Wah, hebatnya nih ibu ini. Itu the power of emak-emak. Ya. Dan memang Yakobus dan Yohanes selalu diajak Yesus ya. 2 minggu yang lalu Pak Jeffrey khotbah ya di dalam ke gunung itu ya, transfigurasi. Ikut kan Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan ketika di rumah Yairus juga waktu mau menyembuhkan itu,
diajaknya, yang lain gak boleh ikut, cuman Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi kalau kita lihat Salome menginginkan penetapan resmi atas kedua anaknya. Tapi Yesus tahu sebenarnya ini bukan keinginan ibunya, ini keinginan anaknya, cuman pakai ibunya. Siapa yang di sini? Anak muda, pakai mak, tolonglah mak. Yesus tahu, bahasa Palembangnya, Jawaban Yesus ditujukan kalau di Markus 10 itu tidak ada Salome, yang ada langsung Yohanes dan Yakobus, Yohanes. Jadi Yesus mengerti bahwa Yakobus dan Yohanes sendiri menginginkan kedudukan itu. Salome hanya menolong aja, ibu, emak pasti bela anaknya, nak camano juga anak dibela. Tapi Yesus tahu ini nih muridnya yang punya kendak yang pengen jadi pemimpin yang diharapkan Dari teks ini kita akan melihat begitu kuatnya godaan, kekuasaan dan jabatan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak kebal dengan godaan. Siapa kita? Ayo mulai izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita masing-masing, termasuk saya ya. Kita akan mempelajari bersama latar belakang permohonan. Ada beberapa bagian ya. Yang pertama kita akan belajar latar belakang permohonan keluarga Zebedius tadi ya. Karena kenapa keluarga? Karena bukan ibunya aja sebenarnya, anaknya juga malah itu yang pertama, yang tujuannya anaknya ya. Jadi Matius 20 ayat 20 sampai 28 ini menceritakan tentang respon Tuhan Yesus terhadap permohonan Yakobus dan Yohanes serta ibu mereka. Sang ibu memohon agar kelak kedua anaknya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Mereka pikir apa tentang kerajaan Allah ya? Mereka pikir apa tentang memerintah? Duduk di dekat Yesus dalam kerajaannya jelas mengandung makna yang berbeda dengan sekedar menikmati perjamuan bersama Dia. Ini bukan hanya tentang sukacita dan kemuliaan, tapi mereka melihat satu kesempatan tentang jabatan dan kekuasaan. Karena pikiran mereka seperti yang diharapkan tadi bahwa akan muncul seorang raja ya, yang akan menyelamatkan Israel, yang mempunyai kekuatan militer pastinya, yang wah hebat gitu ya, itu di pikiran mereka ya. Karena ya memang budaya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya begitu ya. Nah, jika kita mengetahui konteks tekstual dan budaya yang ada, kita dapat memahami mengapa mereka mengajukan permohonan ini. Dan mulai pasal 13, Yesus sudah mengajarkan berbagai perumpamaan yang menerangkan tentang kerajaan Allah. Tema tentang kerajaan ini bahkan muncul berkali-kali di dalam pasal 18. Dalam kaitannya pemberitahuan makin terus-menerus, konsisten, intensif. Ngomong tentang kerajaan Allah. Itu di dalam budaya, memang mereka sedang menantikan raja ya. Dan keluarga Zebedius mengatakan permohonan kepada Yesus. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu pengharapan zaman akhir tidak didapat dipisahkan dari pemulihan kerajaan Allah di muka bumi. Secara khusus kerajaan ini dipahami dalam konteks politik yang tadi ya. Mesias akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Dia akan datang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Sesudah itu semua yang berjasa bagi kerajaan bisa diberi tahta dan kuasa.
Kapan pemulihan kerajaan ini terjadi? Yaitu ketika Mesias akan datang ke Yerusalem untuk dimuliakan. Tapi mereka pikirnya itu beda ya. Nanti kita lihat ya. Mereka pikir raja yang mempunyai pasukan, raja yang kuat, raja yang hebat, yang memerintah dengan tangan besi, ya. Tapi Mesias akan datang, Yerusalem untuk dimuliakan ketika Yesus memberitahukan itu di ayat 19 kan. Yesus memberitahu bahwa sebentar lagi aku akan dibunuh sama murid-muridnya. Coba boleh dibaca, Ibu Amel boleh baca ayat 18-19. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Nah, dia dengar bahwa Yesus ke Yerusalem. Jadi ingat kan ceritanya bahwa Mesias akan datang ke Yerusalem untuk dimuliakan ya. Keluarga Zebedius segera menyampaikan permohonan mereka. Jadi bukan tanpa alasan mengapa permohonan tersebut dimulai dengan kata sambung maka. Makanya datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus yang meminta permohonan tadi ya. Supaya kelak kamu jadi raja, perintahkan, berjanjilah kalau di dalam beberapa versi ya. Anakku itu di samping kiri, samping kanan tahta Allah, seperti itu. Memang wajar apa yang disampaikan permohonan kalau melihat dari pandangan ya, tekstual dan budaya. Keluarga Zebedius ini wajar ya, biar kita di budaya kita juga gitu wajar. Mami ya. Baca apa namanya? Berasan bukan. Berasan. Wah, lobby ya, wajar. Tapi kita melihat godaan kuasa yang begitu besar ketika ambisi terhadap kuasa semakin menebal. Manusia tidak segan-segan melakukan berbagai tindakan yang gak masuk akal. Berkali-kali mereka jatuh. Ya. Perdebatan di antara murid-murid bukan pada saat ini aja di Matius 20, di Matius 18 sudah duluan ada terjadi perdebatan ya. Yang kemarin minggu lalu dibagikan Pastor Jeffrey ya. 2 minggu yang lalu. Jadi perdebatan di antara mereka bukan satu kali terjadi dan Yesus sudah memberi teguran. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menginginkan keutamaan saya di dalam sebuah kerajaan yang sangat menekankan kerendahan. Pikirannya, kerendahan hamba. Saya pakai baju bagus, siapa yang pakai baju bagus terus taruh kain lap di sini? Pasti aneh ya sebenarnya. Terbalik, kerajaan Yesus itu terbalik. Hamba. Murid-murid tahu perbedaannya sebenarnya kerajaan surga dan dunia. Ayat 25, coba dibaca. Darren bisa baca? Berdiri, ayat 25 Matius 20. Bukan, Alkitab.
Kita menghargai anak kita ya, supaya kita mendengarkan yang keras, Darren. Matius 20, 25. Nah, jadi murid-murid tahu, kamu tahu ya kalau pemerintah menjalan penguasa, karena pada waktu itu bangsa Romawi melakukan itu kan, pemerintahannya kan, memeras rakyat, memerintah dengan tangan besi. Jadi tahu murid-muridnya nggak bodoh sebenarnya, tapi pengetahuan tidak cukup. Saudara, kalau kita pintar saja, tahu semua banyak hal, itu tidak cukup. Tapi bagaimana pengetahuan firman di dalam kehidupan kita itu, bagaimana kita menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang pintar banyak. Permohonan keluarga Zebedius ini juga menunjukkan bahwa murid-murid sangat lamban di dalam pemahaman ya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan berbagai nilai di dalam kerajaan Allah yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Dia bicara seperti yang di dalam Matius 18 berbicara tentang kerendahan hati seperti seorang anak kecil, ya. Bagaimana bisa murid-murid udah dikasih tahu di 18 tapi masih berebut jabatan dan posisi? Kita seringkali tidak menghidupi apa yang kita tahu. Persoalan manusia bukan tidak tahu, melainkan tidak mau tahu dan tidak mampu melakukan apa yang dia tahu. Kita sama-sama. Jadi persoalannya bukan nggak tahu, tapi tidak mau tahu. Persoalannya bukan tidak tahu, tapi tidak melakukan apa yang dia tahu. Dosa begitu berkuasa di dalam hati kita manusia. Ya, selfish. Memikirkan tentang dirinya, aku. Aku capek hari ini, aku kerja hari ini, aku sudah banyak habiskan waktu hari ini, aku sudah invest banyak uangku, tenagaku, pikiranku. Ambisi dalam hati kita telah membungkam firman Allah di dalam hidup kita. Petunjuk lain yang menunjukkan ketidakwajaran ya, dari permohonan keluarga Zebedius adalah ketidakpekaan terhadap keadaan. Gak ada di sini ya. Sejak pasal 16 Yesus sudah memberitahukan tentang penyalipannya ya. Tidak lama kemudian nubuat kembali diulang terus. Bahkan permohonan tadi diucapkan tepat setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya.
Baru Yesus ngomong, nah udah minta, seringkali kayak gitu ya gitu ya. Belum aja selesai lawan, kamu nih lah minta gitu ya. Nah, tidak ada seorang pun di antara murid yang peduli sama perasaan Yesus. Padahal Yesus mungkin ketakutan kan? Hari itu sudah mau tiba. Tapi murid-murid gak peduli. Mereka justru berebut kenyamanan untuk diri sendiri ketika guru mereka menceritakan penderitaannya. Kesendirian Yesus dalam menghadapi penderitaannya sebenarnya sudah mulai di sini terjadi. Dan itu terulang lagi setelah itu di Getsemani ya, ditinggalkan oleh muridnya tidur ya. Murid-murid hanya memusingkan diri sendiri. Mereka tidak peka bahwa guru mereka sedang menderita karena hanya posisi, hanya jabatan yang mereka pikirkan, hanya kuasa yang mereka inginkan. Betapa besarnya godaan kuasa. Poin yang selanjutnya, kepemimpinan yang menghamba. Jadi kalau kita punya pemikiran pemimpin dengan cara dunia sangat berbeda dengan pemimpin menurut cara Yesus ya. Ayat 25-28. Ibu sudah bisa baca? Kita telah melihat betapa besarnya godaan dan kuasa murid-murid Tuhan jatuh dalam cengkramannya. Lalu bagaimana solusi atas ini? Ya, tadi kita sudah mendengarkan firmannya ya. Dari ayat 25 sampai 27. Yang pertama kita harus memahami fakta yang sebenarnya tentang kepemimpinan. Yang benarnya yang gimana menurut Kristus. Prinsip kepemimpinan dalam kerajaan Allah bukan hanya berbeda, tapi bertentangan juga dengan prinsip dunia. Dunia menekankan kepemimpinan sebagai kekuasaan tadi di ayat 25. Kata kuncinya, kalau dunia penaklukan dan penundukan. Lu harus tunduk, kamu harus pokoknya begitu. Para penguasa dunia menjadikan diri mereka sebagai tuan. Itu saya nggak bisa bacanya, kata kiri ya bahasa Yunani ya. Memerintah dengan tangan besi dan memegang otoritas, menjalankan kuasa dengan keras. Jadi dunia ini memang poinnya, kuncinya mereka penaklukan dan penundukan. Tapi di dalam kerajaan Allah yang ditekankan bukan penaklukan dan penundukan bawahan, melainkan pelayanan dan penghambaan pemimpin. Jadi semua pemimpin berperan sebagai pelayan. Ya, diakonos ayat 26. Bahkan hamba budak ayat 27 di doulos yang Pak Jeffrey bagikan juga 2 minggu yang lalu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan bukan jabatan tapi peranan. Coba kita lihat di FAYH ya, ayatnya tadi. Oke, itu. Siapa yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani seperti budak, dibilang.
Wih, udahlah aku gak mau ikut Tuhan kalau kayak gini. Mungkin ada yang berpikir begitu ya, anak muda gak ngetren gitu ya. Wih, jadi pelayan, orang aku mau jadi apa namanya, tiktokers, apa lagi, youtuber gitu ya. Wah, aku mau seenak aja hidup gitu ya. Tapi ini, ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Siapa yang ingin menjadi paling tinggi harus melayani seperti seorang budak, babu, ngelap, ngepel, angkat kursi. Gak dipandang, gak dilihat. Itulah kerajaan Yesus. Itulah dia memerintah dengan kasih. Dia menyembuhkan orang, dia menumpangkan tangan atas orang sakit. Dia bertemu dengan pelacur. Beda dengan konsep kerajaan dunia. Jauh terbalik. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudariku melayani di tempat ini? Atau selalu mau dilayani? Maunya mendapat VIP. Tapi Tuhan datang nggak di tempat VIP. Kepemimpinan bukan jabatan. Kepemimpinan peran. Kepemimpinan itu fungsi. Tadi yang pertama, kita harus memahami hakikat dari kepemimpinan. Kalau salah, ya pasti saudara berpikir seperti dunia. Oke, saya dapat ini, saya ini. Kedua, kita meneladani solusinya, meneladani kepemimpinan Yesus. Ayat 28, Josephine baca. Matius 20 ayat 28. Boleh berdiri dan suaranya yang keras. Amin. Gak masuk akal ya. Prinsip tersebut bertabrakan dengan natur manusia yang berdosa. Prinsip ini tidak selaras dengan budaya. Kalau pemimpin ya harus punya posisi, punya uang, punya kuasa, punya wanita ya. Kalau itu kan kalau apa? Harta, tahta dan wanita. Itu budaya Indonesia, nggak tahu kalau budaya di negara lain di Amerika ataupun di Australia. Saya nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia kalau sudah ada harta, ada tahta, ada wanita. Tapi beda, bukan itu. Prinsip ini tidak selaras dengan budaya. Adalah mustahil untuk mendapatkan seorang pemimpin yang mau menghamba. Tuan tapi hamba, pemimpin tapi bawahan. Dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan sebenarnya. Tapi setiap orang hanya bisa memilih satu dan membuang yang lain. Kamu mau jadi pemimpin atau mau menjadi hamba, kan begitu. Mau jadi bawahan atau menjadi atasan. Itu di dalam prinsip dunia. Tapi dunia membutuhkan teladan yang nyata, bukan
teori. Pemimpin yang membumi, Yesus benar-benar membumi, dia yang dari surga. Dia dari surga, tempat yang mulia. Dia turun ke tempat yang hina. Ya. Membumi sekali Tuhan Yesus. Bukan alien ya. Yesus Kristus datang dari surga ke bumi, anak manusia datang untuk melayani yang hina, bukan untuk dilayani. Jadi apa? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika ayat 28 berhenti sampai di situ saja, kita hanya mendapat sebuah teladan nyata. Contoh, murid-murid melihat teladan Tuhan Yesus, tapi nggak berubah. Ya, nggak berubah kan, murid-murid masih terus buat kayak gitu lagi, buat kata. Masalahnya tidak satu pun di antara kita akan mampu melakukannya. Ingat, persoalan yang terbesar adalah dosa. Mengetahui apa yang harus dilakukan tidak selalu berarti mampu melakukan apa yang diketahui. Puji Tuhan. Kalau dulu kan murid-murid Yesus belum mati, belum dikuburkan dan belum bangkit ya. Di dalam Kristus kita diberi teladan nyata dan kuasa. Dia datang bukan hanya menyediakan teladan, tapi dia datang menyelesaikan dosa. Amin. 28C. Ini makanya ayat tadi kalau cuma sampai tadi di sana selesai, kita akan gak mampu, gak bisa melakukannya. Tetapi ayat 28C, untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan dirinya sebagai tebusan. Ya, bagi kita semua di sini, saya dan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Tebusan berarti sesuatu harga yang harus dibayar untuk memperoleh kebebasan atau kemerdekaan dari dosa. Tanpa penebusannya, kita tetap tidak akan berdaya walau kita sudah ada teladan di depan kita. Jadi Bapak Ibu mengerti, saudara-saudariku sekalian, kita enggak kebal sama dosa. Bersyukur pada pagi hari ini saya mengingatkan kembali Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu seperti merah kirmizi, seperti kain kesumbah, akan diputihkan seperti salju dan diputihkan seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Amin. Saya tahu bahwa setiap kita mempunyai pengalaman pribadi bersama Kristus. Izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Mari kita